Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini kedatangan Habib Muhammad Al-Bakir bin Alwi bin Yahya dari Jakarta. Sidin ini adalah cucu pengarang sifat 20 Habib Usman Batawi. Jadi Sidin cucu pengarang Habib Usman Batawi. Jadi malam ini alhamdulillah kita kedatangan Sidin. Mudah-mudahan berkat Sidin datang zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat afiat, murah rezeki. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW karena malam ini datang buyutnya Rasulullah SAW. Nah, kita insyaallah menarikkan tausiah Sidin, terserah Sidin aja lah waktunya keluar. Ketemu terserah Sidin aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Sidin kita mendapat mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuaan selamat daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan Habib dipanjangkan umur, sehat afiat, murah rezeki Sidin. Mudah-mudahan segala hajat Sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun kita mulai sedikit lah. Sidin berceramah sedikit, terserah Sidin aja waktunya. Boleh tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala habibina al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta, bil khusus hadir bersama Guru Yahya, Guru Haji Muhammad Nur Mahfud. Mudah-mudahan Allah berikan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, disehatkan badan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita semua dunia dan akhirat, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan, kesehatan, keafiatan dalam setiap menjalani perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatannya, amin ya rabbal alamin. Kita malam hari ini bersyukur dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan dengan kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul hamba-hamba Allah untuk menyebut nama Allah, melainkan Allah yang menginginkannya. Mudah-mudahan Allah juga berkeinginan dan berkehendak untuk mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ketika kita mengingat Allah, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah dalam sanubari kita, di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala isi dengan cahayanya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang kita baca, amalan yang kita baca ini fa insyaallah menjadi amalan penolak bala, penolak musibah, penolak ujian, penolak problema dan masalah hidup. Justru dengan berzikirlah di saat kita senang, di saat kita senggang, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di saat kita sulit. Kalau kita memiliki masalah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah.
Kenali Allah, dekati Allah, banyak berzikir kepada Allah dalam keadaan senang kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di saat sulit kita. Dan insyaallah zikir yang kita baca memiliki cahaya yang Allah berikan, yang akan menjauhkan kita dari segala musibah, segala mara bahaya. Kita zikir yang kita baca ini insyaallah, apalagi di zaman sekarang, berkahnya Allah jauhkan kita dari virus dan lain sebagainya. Makanya banyak orang bertanya bagaimana supaya kita jauh dari corona dan lain sebagainya. Saya cuma jawab, corona ini hal yang gaib, tidak kelihatan mata, maka harus dilawannya dengan yang gaib. Harus dilawannya dengan zikir, harus dilawannya dengan ibadah. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita di saat ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari itu semuanya. Dan yang paling inti dari itu semua supaya kita mengingat Allah. Dan pesannya agar tidaklah kita takut pada apapun kecuali pada Allah. Jadikanlah dalam hidup kita rasa takut kita hanya pada Allah. Jangan sampai kita takut berlebihan dengan apapun. Berjaga-jaga boleh, berwaspada boleh, untuk menjalani sebab boleh, tapi jangan lupa al-musabbibnya Allah. Yang menentukan kehidupan kematian kita Allah, itu ada dalam tauhid. Ketika kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman khalaqas sihhah was saqam. Allah yang menciptakan sehat dan sakit. Saatnya kita sehat-sehat, saatnya kita sakit, kalau Allah inginkan pasti terjadi. Segala sesuatu yang kita inginkan, kalau Allah belum berkeinginan tidak akan terjadi. Tapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan, kalau Allah berkeinginan pasti terjadi. Jadi kita harus penuh dengan keyakinan. Bahkan di dalam tauhid beriman kepada Allah, khalaqal mauta wal haya, Allah yang menciptakan hidup dan kematian. Mohon maaf hadirin, hakikatnya mereka yang meninggal dikatakan karena virus corona, hakikatnya meninggal karena ajal yang sudah Allah tentukan. Bukan hanya ramai pada saat virus ini mewabah, ajal-ajal manusia seakan-akan dituliskan. Justru dalam perut ibu kita, kita sudah dituliskan dari setiap kita kapan ajal kita. Semenjak kita berada dalam perut ibu kita, sudah dituliskan untuk kita fulan bin fulan, fulan bin fulan. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang bisa lari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepada mereka yang lari dari kematian, kematian pasti datang kepada mereka. Kematian pasti datang kepada mereka. Dan tidaklah kita bisa lari dari kematian. Sebab boleh bermacam-macam, tapi yang namanya mati tetap satu, mati. Kita pasti mati. Apa ada manusia yang bisa hidup tanpa mati-mati? Tidak akan kita dapati manusia hidup tanpa mati-mati. Pasti kita mati. Dan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah satu jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bingung zaman sekarang ini orang ribut seakan-akan corona ini lebih dari malaikat Israel pencabut nyawa. Orang semuanya pada ketakutan. Ya mohon maaf, yang terkena corona pun bisa sembuh. Corona itu sebab, dan mohon maaf, dengan corona atau bukan dengan corona, waktunya kita mati Pak. Waktunya kita mati. Ada yang bisa lari dari kematian? Tidak ada. Dengan apapun itu semua sebab. Pisau itu sebab kematian. Berapa banyak orang mati karena pisau. Terus nanti ibu-ibu nggak mau beli pisau, takut karena menyebabkan kematian. Motor, berapa banyak orang kecelakaan dengan motor membawa kematian? Sebab. Terus nanti bapak-bapak nggak mau naik motor lagi. Saya kasih contoh, mohon maaf ya, kalau ada yang hadir perokok, dia merokok, bapak beli bungkus rokok itu ada tulisannya, rokok membunuhmu.
Dokter saja sampai bilang, Pak, orang mati karena rokok lebih banyak daripada mati karena corona. Cuman rokok nggak rame aja, seramai corona. Kalau rokok rame nggak laku lagi itu rokok. Sebab yang mengantarkan orang pada kematian, kita bilang, Pak jangan merokok nanti mati. Marah bapak itu sama kita. Tiba-tiba ada kakek-kakek umurnya 90 tahun datang kepada kita, alhamdulillah Bib, umur saya sampai 90 tahun saya merokok nggak mati-mati Bib. Mau ngomong apa kita? Mau bilang apa? Sebab boleh beda-beda, boleh macam-macam. Ada anak muda belum 20 tahun rajin olahraga, naik sepeda, olahraga nggak pernah lepas, tidak merokok, suatu hari kecelakaan mati dia. Umur yang sudah Allah tentukan. Makanya dulu Sayyidina Khalid ibn al-Walid, siapa yang tidak kenal, pahlawan yang hebat luar biasa, pahlawan perang, sampai dia pernah mengatakan, ini hadartu mi'atu ma'rakah, saya hadir 100 perang, bukan 100. Coba kita fikir-fikir, hadir 100 perang tidak mati-mati. Beliau sampai dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Meninggalnya di mana? Di atas tempat tidur, bukan dalam peperangan. Dijuluki pedangnya Allah, sebab pedangnya Allah tidak ada yang mampu mematahkannya. Ada yang bisa mengalahkan pedang Allah? Tidak ada. Matinya di atas tempat tidur, tapi mati. Pak, waktu dimandikan jenazahnya ada bekas 70 tusukan di dadanya, tapi tidak mati-mati. Berapa banyak orang kita main pisau potong apel kebeler, tahu-tahu keluar darah, kena tetanus, mati. Bisa. Ini 70 tusukan di dada, tidak pernah mati. Pernah masuk ke kandang musuh ketika tameng kepalanya tertinggal, sebab di tameng kepalanya ada 2 helai rambutnya Rasulullah. Enggak mati. Matinya di mana? Di atas tempat tidur, Allah tentukan untuk dia. Apa kata beliau sebelum mati? Dia tuliskan syair, in lam yamut bisayfi falyamut bighairihi tanawwatil asbabu fal mautu wahid. Saya kalau enggak mati karena pedang, saya pasti mati karena yang lain. Sebab boleh bermacam-macam, tapi yang namanya mati tetap satu. Mati kita pasti mati. Yang menentukannya adalah Allah, bukan kita. Bukan corona, bukan dokter, bukan apapun. Makanya saya ingin berpesan untuk hadirin hadirat, jangan kita takut berlebihan kecuali pada Allah. Mulai sekarang jalani hidup kita yakin pada Allah. Jalani hidup kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah berikan kita sakit, sudah waktunya. Cari sebab untuk kita sehat. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah hakikatnya. Berapa banyak orang sakit minum obat tidak sembuh-sembuh. Berapa banyak orang sakit tidak minum obat sembuh. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, la syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Kesembuhan dari Allah, bukan dari kita. Mohon maaf saya ngomong gini jangan dilaporin polisi ya. Nanti saya diomelin, wah Habib ngajarin lah. Sebab Bapak pengen sehat, suruh jauhin corona, suruh pakai masker, ikuti pakai masker. Saya juga bawa masker Pak, jangan dipikir saya nggak bawa masker. Tapi saya pas masuk sini lihat nggak ada yang pakai masker, ya saya taruh lagi masker saya. Ya, bukannya kita nggak mau, patuh saya paling ikut pemerintah. Apa kata pemerintah saya ikutin. Saya kemarin di lockdown di Jakarta 3 bulan nggak boleh keluar rumah. Saya nggak keluar rumah 3 bulan kayak batu di dalam rumah, nggak kemana-mana. Saya ikutin apa katanya, suruh pakai masker, bukan cuci tangan lagi, wudhu, bukan cuci tangan lagi, wudhu. Ikuti, kita ikuti, tapi jangan merubah keyakinan kita. Yakin kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita, salat kita, kehidupan kita, kematian kita milik Allah, bukan milik kita. Makanya tanamkan dalam hati kita. Jadi pesan saya cuma satu, jangan takut sama kematian karena kita pasti mati. Tapi mohon maaf, takut dengan 2 hal. Pertama, apa yang kita bawa mati. Insya Allah majelis malam hari ini menjadi bekal untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Menjadi bekal yang kita bawa mati. Zikir kita, ibadah kita, duduk di majelis kita, insya Allah jadi bekal kita. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Itu yang kita harus perlu khawatirkan. Kalau kita rajin ibadah, senang.
Kalau kita rajin mengaji senang, tapi kalau kita rajin maksiat waliyadzubillah yang kita bawa mati, hal yang buruk. Yang kedua yang perlu kita takutkan, sedang apa kita mati? Lagi apa kita mati? Makanya ini harus jadi perhatian untuk kita. Hadirkan hati, khusyukkan diri kita, khususnya dalam berzikir. Dulu ada satu orang soleh. Ini orang soleh, dia rajin berzikir. Dia punya burung, Pak. Burungnya ini bisa bicara. Karena orang soleh ini sering berzikir depan burung, burungnya juga ikutan berzikir. Kalau dia sebut ya Allah, burungnya ikut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Burung apa namanya? Kakatua apa? Dia zikir la ilaha illallah, burungnya juga la ilaha illallah. Burung mahal tuh. Kalau sudah bisa berzikir, burung itu mahal. Apalagi kalau bisa assalamualaikum, ulah hebat benar itu burung. Bisa bicara dia. La ilaha illallah, Allah, Allah. Suatu hari gurunya pernah pergi. Dia perintahkan muridnya, tolong basuh burung saya, bersihkan burung saya. Si murid ini membersihkan burungnya. Setelah membersihkan burung, tidak sengaja pintunya, kandangnya terbuka, terlepas burungnya. Terlepas si burung. Setelah terlepas burung itu terbang karena masih ada rantainya, jadi belum bisa terbang tinggi, terbang. Si murid panik, dikejar burung ini. Sampai keluar jalan, tiba-tiba ada mobil truk, ditabraklah burung itu dengan mobil truk dan jatuh burung tersebut. Pas di waktu tersebut gurunya pun tiba sampai lihat burung itu dalam keadaan sakaratul maut. Si burungnya sakaratul maut, bukan gurunya. Tahu-tahu si burung ini ngucap selesai mati. Si murid ini menangis, minta maaf kepada gurunya. Gurunya hanya diam, memperhatikan. Ini orang soleh yang luar biasa. Diam diperhatikan, si burung ini jatuh, mati. Si murid menangis, mohon maaf guru, ini kesalahan saya, ini kehilafan saya. Pintu kandangnya terbuka sampai burung ini terbang. Kata guru, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti guru saya dapat rezeki, saya ganti burungnya, saya cari burung yang sama yang bisa juga berbicara. Kata gurunya, tidak usah. Terus kenapa guru masih murung? Saya murung, saya merenungi, kata dia. Ini burung saya rajin berzikir. Bisa dia ucap la ilaha illallah, tapi matinya dia cuma selesai. Saya takut, kata gurunya. Ini orang soleh luar biasa. Saya khawatir. Sampai menangis gurunya. Saya takut kalau saya mati seperti ini. Keadaan seperti ini, sedang seperti ini. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh. Makanya mudah-mudahan insya Allah dengan kehadiran hati dan zikir yang kita baca, sampai akhir hayat kita Allah izinkan kita bisa berzikir. Mengucap la ilaha illallah. Biar kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makanya pesan saya yang terakhir, biar khusyuk, biar hadir hati, biar hudurul qalb, hadirkan hati, ucapan la ilaha illallah. Kalau ucapan la ilaha illallah keluar dari hati orang yang tulus, api bisa padam. Dulu kisahnya salah seorang yang soleh, guru Imam Junaid ibn Muhammad Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi punya guru namanya Imam Sirri as-Saqati. Jalan Imam Sirri as-Saqati. Ketika jalan lewat satu rumah, di rumah tersebut disebutkan terjadi kebakaran. Padahal rumah tersebut orang yang rajin berzikir. Orang yang rajin berzikir rumahnya terbakar. Lewat Imam Sirri as-Saqati, terus muridnya bilang, guru, rumah fulan bin fulan yang rajin berzikir terbakar. Di mana daerah situ? Dilihat. Ayo kita lewat jalan situ, lihat rumahnya terbakar. Imam Sirri as-Saqati cuma ucap la ilaha illallah, tiba-tiba apinya padam. Sampai apa? Muridnya bingung, ini rumah orang rajin berzikir tapi terbakar. Imam Sirri as-Saqati sekali ucap la ilaha illallah, padam apinya. Apa yang terjadi? Tidak terucap dari ucapan kalimat la ilaha illallah, kecuali dari hati yang tulus, ikhlas, khusyuk, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Api bisa padam dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya khusyukkan, hadirkan hati kita.
Sampai pernah Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Siapa yang tidak kenal? Anaknya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kutub zaman di zamannya. Pernah suatu hari ayahnya mampir diundang makan di rumah tingkat 2, di atas naik, sebelahnya ada rumah tetangganya, sebelah kamar ruangannya ada dapur. Pernah waktu menyiapkan makanan, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman duduk di situ. Tiba-tiba orang dari dalam rumah dipanggil oleh orang yang ada di luar, yang di dalam rumah, perhatikan dapur kalian terbakar. Orang yang dari luar bisa lihat ada api menyala. Tuh dapur kalian terbakar. Langsung panik orang yang punya rumah, bilang sama Habib Ahmad, ayo Habib, mohon maaf kita keluar rumah dulu nih. Ini rumah kebakaran katanya. Kata Habib Ahmad, oh rumah mau kebakaran dan kita ada di dalam rumah? Gak mungkin, kata Habib Ahmad. Insya Allah tidak mungkin. Dia ucap la ilaha illallah, dia ucap berzikir. Kemudian apa? Tiba-tiba orang yang di luar manggil lagi, mohon maaf, bukan rumah kalian, rumah sebelah yang terbakar. Subhanallah. Orang yang hebat, orang yang tulus, yang hadir hatinya. Maka pesan saya, yang pertama jangan takut pada kematian, yang kedua hadir hati ketika berzikir. Insya Allah kita istiqomahkan zikir seperti ini dan semua yang hadir akan lihat hasilnya. Saya pagi juga bilang begitu pada jamaah ibu-ibu. Kalau istiqomah insya Allah ada hasilnya. Amalan yang kecil pasti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Pasti ada keberkahannya. Kalau boleh saya lanjut, ada satu kisah. Karena saya berucap amalan yang kecil pasti ada hasilnya. Dulu di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad sudah tua. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Murid Imam Syafi'i, alim, ahli hadis. Hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Beliau pernah suatu hari hatinya bilang, saya pengen pergi ke Basrah. Beliau tinggal di Baghdad. Saya pengen ke Basrah, saya pengen ke Basrah. Berangkatlah beliau ke Basrah. Sampai di Basrah ada masjid, dia menumpang tidur di masjid. Setelah sholat dia menumpang tidur. Tiba-tiba ada pengurus masjid lihat ada orang tua tidur, dibangunkan. Bangun Syekh. Syekh itu bukan hanya cuma guru. Syekh itu kalimat untuk orang yang sudah tua, dipanggilnya Syekh. Bangun Syekh. Ini masjid, tidak boleh tidur. Silakan tidur di tempat lain di luar. Imam Ahmad tidak mengenalkan diri, saya Ahmad Ibnu Hanbal. Kalau mengenalkan diri bukan hanya satu Basrah, satu Baghdad, satu Irak pun mengenalnya. Siapa yang tidak mengenal? Kita sering baca hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Inilah orangnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kata Imam Ahmad cuma bilang, saya musafir, saya dalam perjalanan jauh, saya kelelahan, saya menumpang, tolong izinkan saya istirahat di masjid. Tidak boleh, kata pengurus masjid. Keluar Imam Ahmad, di dalam masjid nggak boleh. Dia lihat ada teras masjid, tidur di halaman masjid. Tidur di halaman masjid, pengurus masjid setelah menutup pintu di jendela, lihat ada orang tidur di teras masjid, dibangunkan. Bangun. Kalau di dalam masjid tidak boleh, di sini juga tidak boleh. Ini bagian dari masjid. Keluar sampai diusir, didorong Imam Ahmad. Setelah didorong Imam Ahmad dilihat oleh sebelah masjid ada tukang roti. Dipanggil, Syekh ke sini. Ada apa? Apa yang menjadikan kau ribut dengan pengurus masjid? Saya ini musafir. Dia enggak mengenalkan diri. Saya Ahmad Ibnu Hanbal. Saya musafir dalam perjalanan jauh. Saya datang dari Baghdad. Datang ke Basrah. Saya ingin istirahat di masjid tapi tidak diizinkan. Oh, begitu Syekh. Ya sudah. Kalau begitu menginap di rumah saya saja. Rumah saya walaupun kecil insya Allah cukup. Syekh duduk dulu di sini ya sebentar. Saya mau buat roti. Ini tukang roti. Saya buat roti dulu. Saya harus berdagang besok. Nanti setelah saya selesai baru kita kembali pulang ke rumah saya, menginap di rumah saya. Ini roti yang sudah jadi untuk Syekh makan malam. Imam Ahmad lihat orang ini. Si tukang roti ini diperhatikan. Gak banyak bicara, gak banyak omongannya. Tapi setiap yang dilakukan dalam membuat roti dia selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ambil gula, astagfirullah. Ambil tepung, astagfirullah. Ambil air, astagfirullah. Begitu terus. Imam Ahmad tanya, sejak kapan kau beristighfar seperti ini? Dijawab oleh tukang roti, semenjak saya membangun toko roti ini. Sudah berapa lama? Kata Imam Ahmad. Kurang lebih sudah 30 tahun. Masya Allah. 30 tahun dalam membuat roti selalu beristighfar. Imam Ahmad langsung tembak dia. Apa kata Imam Ahmad? Apa hasilnya 30 tahun kau selalu beristighfar?
Amalan walaupun kecil, hanya istighfar setiap melakukan sesuatu, tidak akan didawamkan sampai 30 tahun, tidak akan diistiqomahkan sampai 30 tahun kecuali ada hasilnya. Ternyata apa kata orang tersebut? Hasilnya semua hajat saya dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan dengan zikir la ilaha illallah kita rutinkan insyaallah di pengajian ini, di majelis ini, setiap jadwalnya, setiap waktunya, Allah kabulkan hajat kita semuanya. Yang pengen sugih Allah kasih sugih, yang pengen kaya banyak rezekinya Allah kasih rezekinya banyak, yang ingin anaknya soleh solehah jadikan anaknya soleh solehah ya Allah, amin ya robbal. Ada kelanjutannya ini kisah. Kata dia cuma ada satu hajat saya belum dikabulkan. Syekh Imam Ahmad tanya apa satu yang belum semua sudah dikabulkan, satu belum. Kira-kira yang di sini penasaran nggak? Kalau saya penasaran. Semua dikabulkan hajat, minta pengen punya rezeki Allah kasih rezeki, punya rumah dikasih rumah, punya bini dikasih, tambah lagi dikasih sama Allah. Ya, hal yang mulia Allah kasih ijabah, doa-doanya hajatnya diijabah oleh Allah, dikabulkan sebab dawamnya amalnya dan zikirnya tersebut. Maka ditanya apa satu itu yang belum dikabulkan? Kira-kira yang di sini penasaran juga? Gimana kalau saya jawab nanti tahun depan? Oh, diundang lagi sama Guru Yahya sama Guru Mahfud. Jawab sekarang ya. Ditanya oleh Imam Ahmad, apa doamu yang belum diijabah? Semua sudah diijabah. Dia bilang, saya punya satu doa, satu harapan yang selalu saya minta pada Allah agar Allah kabulkan hajat saya. Apa hajatmu itu? Saya ingin dipertemukan dengan orang yang soleh, yang alim, yang ahli hadis, yang bernama Ahmad ibnu Hanbal. Ternyata orangnya ada di depan sendirinya. Maka Imam Ahmad langsung teriak, Allahu Akbar. Jadi yang mendorong hati saya datang dari Baghdad sampai ke sini zikir kamu. Magnetnya zikir itu. Bukan hanya itu, mau tidur di masjid tak boleh. Mau tidur di masjid tak boleh. Tidur di depan masjid nggak boleh. Kalau sudah tidur di masjid mungkin tidak jumpa dengan tukang roti. Tapi Allah yang sudah atur. Maka terakhir saya berdoa mudah-mudahan zikir kita, keistiqomahan kita di majelis ini Allah kabulkan hajat kita semuanya. Saya yakin semua punya hajat, semua punya keinginan. Hadirkan, niatkan. Setiap kita duduk di sini Allah akan kabulkan semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita doakan guru-guru kita semua Allah panjangkan usianya, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala perjuangan dakwah beliau. Terus sabar membimbing kita ke jalan Allah. Terus mengajak kita ke jalan Allah. Terus mengingatkan kita ke jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta pada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Saya dapat informasi keluarga saya di Jakarta, saya punya nenek saya yang terkena virus corona. Saya udah pesankan minum madu, minum jintan hitam, tapi dia bilang tolong Habib kalau hadir majelis dimanapun tolong bacakan Fatihah, saya ngambil keberkahan. Tadi zikir yang sudah dibaca mudah-mudahan juga Fatihah ini memberi kesembuhan khususnya untuk nenek saya dan putrinya dan semua yang sakit dengan virus corona disembuhkan oleh Allah. Semua keluarga kerabat kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم في البلاء والوباء والمرض العلم اسمه الطاهر المطهر المعذر المنور من يصطب مكنون لوح الكلام شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وسكن المشرقين والمغربين. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا جل الجلال والإكرام إلها واحدا لا إله إلا أنت نسألك باسمك الأعظم. اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا وتقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib. Mudah-mudahan Habib sehat afiat, panjang umur dan bisa kembali ke tempat kita lagi. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia akhirat, kita beriman sempurna segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا قصفنا على لظى أشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعدى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البال والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لنا أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعدى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البال والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لنا شرفنا
كثيرا دائم محبتنا سائل. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.